Halo guys, David di sini dan ini adalah video perbandingan antara Asus Zenfone 3 Laser dan Zenfone 3 ZE552KL atau yang selalu saya sebut dengan Zenfone 3 5,5 inci. Sekilas kayaknya nggak ada gunanya ya buat ngebandingin dua HP dengan harga berbeda tapi mereknya sama. Kemana-mana yang lebih mahal pasti lebih bagus kan? Kalau yang lebih murah lebih bagus, sama aja merek itu bunuh diri. Yap, pemikiran itu nggak salah. Karena setelah saya banding-bandingin, Zenfone 3 5,5 inci memang lebih bagus dari Zenfone 3 Laser. Anda juga pasti nggak terkejut waktu dengar kesimpulan itu. Pertanyaan yang lebih cocok waktu dipakai buat ngebandingin keduanya adalah, sebagus apa Zenfone 3 5,5 inci sampai kita harus nambah budget sampai 1,5 juta, alias nambah 50% dari harga awal Zenfone 3 Laser yang harganya 3 juta. Kalau nggak beda-beda banget kan, mendingan duit 1,5 juta itu dipakai buat beli barang lain. Kayak headset VR Xiaomi plus backpack Xiaomi yang nanti bakal saya review. #promosi video. Nah, untuk menjawab pertanyaan mana HP yang lebih worth it, kita akan membahas satu persatu bagian-bagian yang saya anggap cukup membedakan kedua HP Asus ini. Kalau nggak dibahas, berarti bedanya nggak terlalu kerasa dan lebih baik bagian itu dilewatin aja, daripada nambah-nambahin durasi video. Sebagai pembuka, kita bahas bagian spesifikasi dulu. Salah satu faktor yang membuat saya tertarik untuk membuat video perbandingan ini adalah spesifikasi. Soalnya dengan harga yang terpaut lumayan jauh, ternyata spek dari Laser nggak jauh beda dari si 552KL. Dua-duanya punya layar 5,5 inci, resolusinya sama-sama Full HD, RAM-nya 4GB, sudah ngejalanin Android Marshmallow, terus sama-sama punya sensor sidik jari, baterainya juga sama-sama 3000 mAh. Tapi dengan nambah 1,5 juta, tentunya spek di 552KL bakal lebih tinggi, terutama di sektor-sektor yang penting kayak prosesor dan GPU. Memori internalnya juga 2 kali lipat lebih banyak, resolusi kameranya lebih tinggi, dan USB-nya juga sudah tipe C. Perbedaan spesifikasi di sektor yang penting itu ternyata ngasih hasil benchmark yang lumayan jauh. Di dalam benchmark Antutu alias benchmark kesayangan kita semua, skor yang dihasilin ZE552KL hampir 50% lebih tinggi daripada skor yang dihasilin si Laser, alias setara dengan perbedaan harga yang dikasih. Jadi, udah boleh ngetik #worth it? Tunggu dulu. Menurut Geekbench, aplikasi kesayangan reviewer luar negeri, ternyata scroll single core di antara kedua HP nggak terpaut jauh, nggak sampai 30%. Kalau scroll multicore malah terpaut 100%. Perbedaan performa single core dan multicore ini agak panjang kalau mau dijelasin di sini, dan mungkin harus dibuat satu video khusus buat jelasinnya. Tapi intinya, kalau kita cuma pakai kedua HP ini buat ngebuka aplikasi yang nggak butuh banyak tenaga prosesor, bedanya nggak bakal terlalu kerasa kok. Buktinya bisa dilihat di eksperimen kebut-kebutan yang satu ini. Perbedaan skor multicore yang nyampe 2 kali lipat baru bakal kerasa kalau kita bener-bener optimalin kedua HP buat tugas-tugas yang butuh tenaga prosesor yang tinggi. Contohnya kayak rendering gambar di aplikasi Lapseed atau kegiatan buat ngedit video. Performa keduanya juga bakal kerasa lumayan beda waktu kita pakai buat main game berat kayak Suicide Squad Special Ops. Biar bedanya kerasa, gamenya saya set ke pengaturan grafis paling tinggi biar potensi maksimal dari kedua HP bisa keluar. Kalau buat urusan multitasking, ternyata keduanya sudah sama-sama bagus. Mungkin karena sistem operasinya sudah sama persis, dan RAM-nya juga sudah sama-sama 4GB. Kesimpulan di bagian performa, kalau Anda adalah tipe pengguna yang sering pakai HP-nya buat keperluan ringan, kedua HP sudah sama-sama bagus dan perbedaan speknya nggak usah dipusingin. Tapi kalau Anda adalah tipe pengguna yang suka memacu HP-nya dengan maksimal, 552KL jelas bakal lebih tangguh buat ngejawab tantangan itu. Perbedaan yang paling terasa dari Zenfone 3 Laser dan Zenfone 3 ZE552KL adalah penampilannya. Kalau ini jelas kelihatan banget, bahkan kalau dilihat dari jauh sekalipun. Walaupun sama-sama berukuran besar, bodi si Laser menggunakan logam sebagai bahan utama, sedangkan si 552KL sudah pakai bahan kaca. Kalau ditanyain ke orang lain soal mana yang lebih bagus dan mana yang kelihatan lebih mahal, saya yakin si 552KL bakal dapat lebih banyak suara. Buat memperkuat tebakan saya itu, saya sudah bikin polling di Twitter dan hasilnya nunjukin kalau Anda juga setuju. Selain kelihatan lebih mewah, feel yang dikasih 552KL juga lebih unggul dari si Laser ketika kita pegang. Kalau Anda nonton review saya soal si Laser yang ada di video ini,
Mungkin Anda masih ingat soal keluhan saya tentang lubang-lubang yang sudutnya kerasa tajam dan tentu saja kurang nyaman waktu kita pegang. Ngomong-ngomong soal keluhan, mungkin Anda juga masih ingat soal keluhan saya akan kualitas speaker si laser yang kedengeran mendem. Dan itu bisa jadi nilai minus banget buat pengguna yang hobi denger musik atau nonton video lewat HP. Mau di set ke mode apapun di aplikasi audio wizardnya Asus, kualitas suara yang dihasilin si laser nggak bakal bisa nyamain si 552KL. Berikut sampel suaranya yang saya ambil dari video review si laser kemarin. Bagian terakhir, kita bakal ngomongin soal kualitas kamera. Bagian yang satu ini juga bikin saya penasaran karena nama laser dari Zenfone 3 Laser diambil dari salah satu fitur kameranya, yaitu autofocus yang katanya kenceng banget. Kalau sebuah nama fitur sampai bisa nempel di nama HP-nya, tentu fitur itu bakal jadi unggulan HP-nya dong. Bener banget. Kecepatan autofocus di Zenfone 3 Laser memang kerasa lebih cepat dari HP-HP biasa. Bahkan lebih cepat dan akurat dari si 552KL dalam kondisi low light. Tapi, kalau kita sudah ngomongin soal kualitas gambar yang ditangkap, tagline 552KL sebagai HP yang built for fotografi alias dibuat untuk fotografi kembali terbukti. Keunggulan soal kecepatan autofocus yang dikasih si laser jadi kelihatan cuma ada sebagai hiburan, karena kualitas foto keduanya lumayan kerasa beda. Dari tone warna, foto yang dihasilin 552KL kelihatan lebih alami dari laser, karena sifat warna dari kamera si laser memang kelihatan lebih kebiruan. Tapi buat ini masih agak oke lah, karena ada sebagian orang yang lebih seneng sifat warna yang adem. Dari sisi dynamic range, si laser cuma kalah tipis dari 552KL karena bagian gelap dan terang dari sebuah suasana masih bisa ditangkap dengan baik oleh keduanya. Tapi kalau diperhatiin banget, 552KL memang sedikit lebih unggul. Ceritanya baru beda kalau kita sudah ngomongin bagian detail gambar dan performa tiap kamera dalam kondisi low light. Nggak usah saya jelasin pun, Anda sudah pasti bisa langsung ngebedain keduanya. Sementara buat kamera depannya, saya rasa keduanya imbang, karena detail dan tone warna yang dikasih nggak jauh berbeda. Kesimpulan, jadi apakah worth it buat nambah budget 1,5 juta atau 50% dari harga Zenfone 3 Laser buat dapetin Zenfone 3 ZE552KL? Saya bilang iya, karena dengan nambah duit segitu, Anda bakal dapetin HP yang bener-bener beda. Mulai dari performa, desain, pengalaman multimedia, gaming, sampai ke kualitas kamera. Semuanya beda. Tapi, kalaupun Anda memilih si laser, keputusan itu nggak ada salahnya, karena sekali lagi harganya memang berbeda. Dan kedua, walaupun budget Anda lebih dari cukup buat beli si 552KL, belum tentu Anda perlu HP yang segarang itu. Karena sebenarnya si laser sudah termasuk bagus buat ukuran sebuah HP dengan harga 3 juta. Apalagi kalau kita bandingin dengan HP lain dengan harga sekelas. Kalau si laser nggak bagus kan nggak mungkin saya kasih 4 bintang di postingan Instagram saya di @gadgetins. #iklan lagi, #follow aja. Demikian video perbandingan Asus Zenfone 3 Laser dan Asus Zenfone 3 ZE552KL. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike jika tidak suka, dan jangan lupa subscribe buat ngeliat video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk!